Oke, misalkan kita mau nyari angka 6 di dalam kumpulan angka ini. Anggap aja angka-angka ini ditampung di dalam variabel data, jenisnya array. Ya, jadi untuk implement logiknya itu kita pakai pencarian lompat. Oke, pencarian lompat. Nah, sebelum kita implement logiknya, kita terlebih dahulu telusuri ya algoritma pencarian lompat itu gimana, prinsipnya gimana. Oke, jadi intinya gini. Ini kan data, ini kan datanya ada berapa nih? Datanya ada 10 ya, berarti panjang arraynya itu ada 10. Oke, 10. Nah, pertama kita cari dulu akar dari panjang si array. Nah, panjang arraynya kan 10 nih. Berarti akar dari 10 berapa? Akar dari 10 berarti 3, sekian. Berarti kita balikin ke bawah, jadinya 3. Oke, ada apa nih akarnya? Kemudian, array ini kita split bagi-bagi berdasarkan si akarnya ini. Akarnya kan 3. Berarti kita step 3 ya, berarti ini. Berarti poin pertama di 4. Nah, kita skip dulu 3, itu maksudnya. Oke, 3 lagi, berarti 1, 2, 3. Berarti sekarang di 8. 3 lagi, oh enggak ada lagi ya. Nah, gitu. Nah, kalau udah dapat gini, sekarang si targetnya itu kita bandingkan dengan si poin-poin yang ini, titik-titik yang ini. Nah, kita cek apakah yang lebih kecil daripada 4? Jika tidak, lanjut ke titik poin berikutnya, berarti 8. Apakah targetnya itu lebih kecil daripada 8? Oh iya, benar kan? Benar itu kan? Nah, kalau benar berarti kita back ke satu titik sebelumnya, berarti 4, kemudian kita lakukan sequential search, kita cek satu persatu sampai dengan 8. Nah, berarti gini, 6 apakah lebih kecil dari 4? Tidak, berarti next ke 8. 6 apakah lebih kecil daripada 8? Oh iya, berarti dia dia kembali ke ini ke 4, kemudian dicek 6 sama nggak dengan 4? Enggak gitu ya. 6 sama nggak dengan 5? Enggak. 6 sama nggak dengan 6? Berarti yes. Berarti diambil nih indeksnya berapa? 6 ini. Indeksnya berarti indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia tuh indeks ke 5. Gitu logikanya. Cukup mudah. Oke, sekarang kita akan implement logiknya. Oke, pertama mungkin kita bikin dulu metode cari lompat. Oke, kita bikin sini public static integer cari lompat. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya kita tampung nanti sebuah integer arraynya ya, kemudian integer targetnya. Nah, mungkin pertama kita tampung dulu ya, daripada nanti kita kita bikin lagi nih si panjang arraynya. Berarti kita bikin aja length r.length. Jadi mengambil panjang arraynya. Oke, sekarang sebelum kita proses, oh ya, kita make sure dulu ya kalau ini tuh datanya udah terurut. Gitu, itu syaratnya harus terurut dulu. Nah, sekarang kita cek dulu jika si targetnya itu lebih kecil daripada array itu indeks ke 0, berarti kan lebih kecil, misalkan ini kan minimalnya itu 1. Jika yang kita masukkan itu 0, berarti lebih kecil daripada indeks ke 0-nya kan. Nah, berarti kita return aja minus 1, berarti tidak ditemukan. Oke, nggak ditemukan. Itu artinya minus 1 itu. Nah, ada lagi nih. Atau jika targetnya itu lebih besar daripada r.length minus 1. Nah, maksudnya jika targetnya ini lebih besar daripada ini 11 misalkannya lebih besar daripada length-nya ini berapa? Length-nya ini tergantung ini ya. Misalkan ini datanya ada 10 berarti length-nya 10. 10 dikurang 1 9 berarti indeks 9 berarti indeks terakhir. Berarti misalkan target kita ini lebih besar daripada array indeks terakhir karena udah diurutkan tadi kan, berarti juga minus 1 nggak ditemukan. Nah, gitu di luar batas gitu. Nah, pertama kita bikin dulu integer stepnya ada berapa. Kita cari akarnya, berarti kita bisa pakai fungsi Java namanya sqrt. Oke, ini untuk mencari akar dari si length, dari lengthnya. Nah, ini sqrt ini kembalinya berupa double. Jadi bentar, double berarti di koma-koma itu kan, berarti kita perlu apa? Kita perlu round ya ke bawah dulu ya. Kita mau apa namanya itu? Kita balikin ke bawah. Jadi kita bisa pakai fungsi yang namanya floor. Oke, kalau kita bisa pakai sail ya, floor. Nah, kemudian floor. Nah, ini kembalinya juga double. Jadi kita convert dulu ke integer. Mudah aja, integer. Ini. Nah, sekarang kita udah dapat stepnya. Sekarang kita lakukan perulangan ya. For nah integer i, anggap aja i ya, nama variabelnya dimulai dari step. Nah, ini dimulai dari stepnya tadi kan ada di hapus pola ya, berarti 4 gitu ya, 4 berarti dimulai dari step. Kemudian kenapa begitu? Kemudian si i nya itu lebih kecil daripada length. Oke, lebih kecil daripada length, kemudian i nya plus sama dengan si step. Nah, sekarang permasalahannya adalah pertama stepnya itu kan 3 ya, dapat ini kan 3 nih kan, dapat 3. Kalau datanya ada 10 nih kan, dapat 3. Kemudian ini ketiga nih, berarti 0 1 2 3 ini angka 4 yang diambil. Oke. Nah, kemudian di perulangan berikutnya ditambah dengan stepnya 6. 3 ditambah 3 berarti 6. Berarti 3 4 5 6, jadi ini yang diselect. Oke. Jadi 0 1 2 3 4 5 6. Jadi ini jadinya 2 nih, harusnya kan 3. Harusnya kan ini tuh di 8 nih kan. Ini tuh gini harusnya kan. Nah, berarti kita bisa akalin nih. Kita akalin aja, gimana cara ngakalinnya? Mungkin kita bikin aja integer next step. Nah, itu kan kurang 1 nih. Kurang 1 ya. Itu tadi kan di 7, berarti dia kurang 1. Berarti kita tambah aja dengan 1. Nanti otomatis jadi 8. Oke, berarti kita plus aja dengan 1. Berarti di step ini kita plus dengan 1. Oke, gini. Nangkep. Nah, kemudian udah nih kan. Berarti sekarang kita cek nih. Jika si target kita itu lebih kecil daripada r indeks ke i gitu kan. Nah, kayak tadi kita bandingkan. Oke, kalau iya sekarang kita ambil dulu. Kalau iya kan kita back ke poin sebelumnya, berarti integer apa ya? Namanya integer current lah. Integer current. Isinya apa? Isinya perulangan saat ini dikurang dengan step. Oke, berarti dikurang dengan step. Kenapa step? Karena misalkan ini kita ketemu 8. Kan misalkan kita mencari angka 6, berarti 6 itu lebih kecil daripada 8. Berarti dia kurang step ke jadinya 4 kurang sampai berarti kita poin sebelumnya itu ada 4. Nah, berarti kita back ke 4. Kemudian dicari sequential sampai dengan si poin yang tadi. Balik ya.
Nah, berarti kalau udah begini, kalau udah kita kurangin, sekarang kita bisa pakai while aja. Pakai while aja jika current itu lebih kecil sama dengan i. Kemudian, nah kita cek di dalamnya jika si targetnya itu masing-masing itu ya sama dengan r indeks currentnya. Jika sama maka return si currentnya. Ada itu aja, return si indeksnya ini. Currentnya itu kan indeks, ya kan? Nah, gitu. Oke, kalau gini aman enggak? Belum ya. Kalau mana? Misalkan data kita itu kita mau nyari datanya 10, angka 10 ya kan? Nah, berarti ini kan nggak ada lagi nih ya, lebihnya di sini kan berarti dia nggak akan cek yang 9 10 nih. Jadi kita akalin lagi. Jadi akalinnya gimana? Di sini kita bikin while. Nah, nah kita harus tahu dulu last step-nya dari mana. Last step-nya itu ada di 8 gitu kan. Berarti kita bikin aja di sini sebuah integer lagi ya. Mana? Nah, ini. Di sini mungkin kita bikin aja last step. Oke, last step, last step-nya berapa? Berarti misalkan length plus 10, satu aja lah. Oke, satu aja. Nah, kenapa last step? Karena kita mau nyari tahu step terakhirnya itu di berapa gitu. Jadi di sini setiap perulangannya itu di update nih. Last step-nya itu kita isi dengan si i. Nah, jadi kalau misalkan udah sampai last step-nya terakhir, maka di record juga di si last step. Oke, pusing nggak? Nah, kemudian gimana lagi idenya? Kemudian kalau udah sekarang di sini mungkin kita lakukan while lagi ya. While last step itu lebih kecil daripada si length. Berarti dimulai dari si ini dari 8 ini sampai lengthnya kan di sini terakhir. Berarti kita lakukan perulangan nih sampai akhir. Nah, kita cek lagi if target sama dengan si our last step. Oke, azan. Oke, kita return aja sih last stepnya. Indeksnya itu ya. Kalau enggak berarti last stepnya itu plus plus sampai dengan si length. Ya, benar nggak ya? Oke, kita tes saja ya. Misalkan ini kita cari lompat 10, berarti 10 ini berada di indeks ke 9, ya kan? Oke, kita coba run java main.java. Oops, while illegal expression baris 47. Oh, ini. Sorry. Oke, kita run lagi. Missing error return statement Java baris 32. Baris 32. Oh, ini. Oh, ini harusnya otaknya hapus tadi ya, return minus 1. Yup. Nah, berhasil nih di 9. Oke, cool. Sekarang kita coba cari misalkan 0. Berarti kalau 0 berarti kan lebih kecil daripada ini. Dia langsung dicek di sini. Berarti returnnya minus 1. Oke, minus 1 berhasil. Kemudian kita misalkan mau nyari angka 7. Angka 7 itu indeks ke berapa gitu kan. Kita cari indeks ke 7 berarti indeks ke 6. Angka 7 berarti indeks ke 6, kan? Oke, betul. Nah, sekarang misalkan 11. 11 kan berarti otomatis di luar ini di luar batasnya kan. Ini udah kita cek. Berarti dia returnnya minus 1 nih. Nah, betul. Minus 1. Oke, misalnya kita tambah 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ada 16 data. Berarti SKRT atau stepnya berapa? Ada 4 ya. Akar dari 16 berarti 4. Oke, berarti kalau ini 4 berarti ke 5. Gini ya, kita mau nyari 16. Berarti dia di indeks ke 15 ya kan? Nah, tuh dia berada di indeks 15. Kalau 17 dia minus 1 ya. Oke, cool. Nah, sekarang apalagi yang kurangnya? Ini udah, apa yang perlu di refactor? Ini udah step length. Oke, itu aja deh. Sip, ya jadi gitu untuk pencarian lompat.